Perkenalkan, nama saya Magnesian Herodes, NDH 29. Saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, bidang seksi pengembangan pasar domestik dan mancanegara. Saya merupakan peserta pelatihan dasar gelombang 2 Angkatan 11 untuk CPNS Kabupaten Raja Ampat. Saat ini saya akan membahas materi yang saya pelajari dalam pembelajaran agenda 1, di mana materi yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 simbol negara. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Dan materi yang kedua yang saya pelajari yaitu isu-isu kontemporer. Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Rapat korupsi. Korupsi dalam sejarah dunia sebagaimana yang kita ketahui, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penyuapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pengertian korupsi diartikan sebagai penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dampak dari korupsi yaitu berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tata bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk membangun sikap anti korupsi, di mana yang pertama bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menjaga orang-orang di sekitar lingkungan kita untuk bersikap jujur. Hal itu dilakukan agar menghindari perilaku korupsi serta kejahatan. Berikut materi yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan peran profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan yang ada. Nilai-nilai bela negara adalah dasar sikap dan perilaku warga negara yang mencintai tanah air dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada 5 dasar bela negara yang diatur dalam undang-undang yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan dari nilai-nilai bela negara
dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat jati diri dan karakter bangsa yang nasional dan patriotis, memupuk cinta tanah air, serta memastikan kesiapan bangsa dalam menghadapi ancaman dan tantangan demi terciptanya keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran agenda 1. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.